Kami berkesempatan untuk melakukan simulasi pengorganisasian masyarakat di RW 05 Terban, Catur Tunggal, Gondokusuman, Sleman, Yogyakarta. Di sini kami mengobservasi keadaan lingkungan RW 05 Terban setelah kami mendapat izin dari Ketua RW 05 Terban, yakni Bapak Prianto. Adapun satu hal yang menjadi perhatian kami. Di dinding sepanjang jalan RW 05 Terban, tepatnya di RT 21, kami melihat tulisan roster yang dihiasi motif polkadot. Setelah kami telusuri lebih lanjut, ternyata roster merupakan nama dari organisasi kepemudaan yang ada di RW 05 Terban, yang merupakan akronim dari remaja RW 05 Terban. Masalah sosial terjadi karena adanya kesenjangan antara ekspektasi dan kenyataan yang ada di masyarakat. Suatu hal dianggap sebagai masalah apabila dirasakan oleh banyak orang dan menimbulkan kerugian baik fisik maupun non-fisik. Masalah sosial dapat terjadi dimanapun, termasuk di Desa Terban, tepatnya di RW 05. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suprianto, usia 53 tahun, di RW diamanai sebagai Ketua RW 05 untuk periode kedua itu. Saya tinggal di RW 21, dari 5 RT yang ada di 05 Terban. Perkenalkan, nama saya Ina Nuri. Kemudian saya warga asli dari RW 05 Terban. Saya di sini jabatannya di RW wilayah atau di RW 05 sebagai ketua pemuda atau yang disebut ketua roster organisasi remaja 05 Terban. Sebagai ketua RW, apakah Bapak ada masalah sosial yang menjadi kekhawatiran tersendiri, Pak? Ya, baik, terkait dengan kekhawatiran ya pasti ada, sekecil apapun itu, yaitu yang paling menonjol adalah terkait dengan interaksi sosial antara warga masyarakat satu dengan lainnya. Mengapa demikian? Kita tahu bahwa semakin kesini itu teknologi ternyata membawa arus interaksi sosial itu menuju ke tempat yang lain. Dan itu kita rasakan di semua jenjang usia, tidak sekedar yang tua, tidak sekedar yang muda, bahkan anak-anak pun sekarang sudah mulai jauh dari teman-teman sepermainannya karena merasa sudah punya teman permainan sendiri berupa HP seperti itu. Sebagai ketua roster, apakah ada masalah yang menjadi kekhawatiran tersendiri? Untuk masalah sendiri di dalam roster sekarang ini yang sedang dialami adalah rekrutmen. Jadi karena kemarin sempat terkendala pemudanya, organisasinya karena ada pandemi dan udah lama vakum, mau mulai susah, dan anak-anak di zaman sekarang juga untuk sosialnya kalau nggak diajak tarik itu pada aku malu, aku malu kan pada kayak gitu. Mungkin sekarang kendalanya lebih ke rekrutmen karena ini kan kita baru mau jalan, baru dibentuk kemarin, sebenarnya udah ada lama organisasinya, cuman memang baru jalannya lagi pas tanggal 2 Agustus kemarin. Jadi sekarang kita baru step-step untuk membenahi ulang lagi, menata ulang lagi, dan rekrutmen teman-teman yang pada mau masuk ke roster atau di remaja 05 Terban. Apakah ini juga dirasakan oleh warga? Kalau masalah sih nggak begitu nanti ya Mas. Karena memang kalau di sekitaran RW 05 itu masyarakat memang dari berbagai macam keadaan dan perekonomian. Tapi untuk kedepannya atau untuk kebersamaan masih cukup solid sih kalau menurut pandangan saya. Dari segi pemudanya. Untuk pemuda
Mungkin karena dari dampak pandemi yang beberapa tahun, mungkin pemuda kan sempat nggak berinteraksi. Mungkin ya itu jadi komunikasi jadi berkurang, jadi karena jarang kumpul-kumpul, jarang ada pertemuan, mungkin itu ya. Untuk kekhawatiran sih mungkin lebih ke ini ya, partisipasi ya, lebih sekarang semenjak pandemi itu lebih ke pada individu gitu. Jadi apa ya, orang-orang berkumpul tuh jarang, apalagi sejak pandemi kan tadinya kok dilarang buat kumpul-kumpul gitu kan, jadi kayak kebiasaan sampai sekarang. Penurunan interaksi sosial antar pemuda akibat dari pandemi dan kecanggihan teknologi ternyata menjadi masalah yang sangat serius di RW 05 Kelurahan Terban itu sendiri, sehingga memerlukan penanganan baik dari pihak internal maupun eksternal. Pada langkah awal pengenalan masyarakat dan masalah dimulai dengan tahap identifikasi permasalahan. Partisipasi aktif dari masyarakat menjadi sangat penting dalam hal ini. Langkah awal ini ditandai dengan proses wawancara dengan Ketua RW 05 Terban dan juga Ketua Organisasi Pemuda setempat. Tidak dipungkiri demikian, dan yang kita lihat di lapangan memang seperti itu. Dan itu kekhawatiran kami yang terbesar, karena bagaimanapun kita sebagai makhluk sosial memang interaksi sosial itu wajib dilakukan. Kita tidak bisa berdiri sendiri, hidup sendiri tanpa tetangga, tanpa kawan, tanpa sahabat, seperti itu. Sehingga mengapa interaksi sosial ini ketika mulai luntur pastilah ada kekhawatiran sebagai orang tua ya. Kalau dibilang interaksinya kurang tuh ada, dan saya lihat dari anak-anak di bawah usia saya ini kan ibaratnya generasi yang mau menuju ke dewasa, tapi posisinya juga masih di remaja. Apalagi yang di bawah saya, pasti banyak banget yang dia tuh sibuk sama HP-nya sendiri, sama circle-nya sendiri. Sekarang kan geng-gengan ya, maksudnya kayak pergi healing, kan katanya healing pergi ke kafe, nongki, lebih suka yang kayak gitu daripada ke wilayah. Padahal kalau dipikir diulang-ulang lagi, di wilayah itu penting. Karena apa? Karena dia nanti kan dikenal. Banyak loh sekarang tuh contoh kasus simpel aja, banyak yang beli Shopee Food atas nama Raka tuh siapa, kan ibu sama bapak-bapak itu pada Raka yang sopo, menterinya siapa, pada nggak kenal ya, cuman sebenarnya sepele. Cuman kalau misalkan dia jarang keluar, ibaratnya nggak usah ke sosial dulu aja deh. Di sini tuh untuk beli makan ke warung, di Supermi dan sebagainya, lebih milih ke Indomaret, lebih milih ke Mirota. Jadi kayak biar nggak ketemu sama orang, biar nggak ditegur sapa. Mungkin anak-anak zaman sekarang, saya juga nggak tahu sih pasnya tuh dia tuh kenapa, atau generasinya tuh kenapa. Cuman memang interaksinya sosial tuh sangat turun, dan mungkin di bawah saya. Pemuda, di samping ada kekhawatiran, saya juga masih menaruh harapan besar terhadap pemuda ini. Kita maklumi bersama, justru ada kebanggaan meskipun di sisi lain ada kekhawatiran. Kebanggaan mengapa? Karena generasi muda sekarang itu sudah tidak melulu belajar lagi. Jadi mereka sudah punya jiwa wirausaha yang dikembangkan baik melalui sekolah maupun keinginan atau inisiasi pribadi masing-masing. Itu yang patut kita apresiasi. Nah, itu juga perlu kita beri tempat. Yang kedua, kaitan dengan kekhawatiran, memang iya, karena ada beberapa hal yang menggunakan media pasar ini, pasarnya sudah tidak seperti dulu lagi ya. Pasarnya sudah online, terus kita bisa berjual beli tanpa harus melibatkan kanan kiri secara langsung, seperti itu. Nah, kadangkala dengan jiwa wirausaha yang demikian,
lalu beban tugas sekolah yang demikian, itu memang sedikit mengganggu interaksi sosial secara langsung di antara mereka. Nah, sehingga kita rasakan bahwasanya beberapa itu tidak bisa berinteraksi sosial secara penuh karena berbagai hal tadi, ya tugas sekolah, ya wirausaha yang dikembangkan seperti itu. Nah, namun demikian untuk roster ini remaja RW 05 Terban ini saya menaruh harapan besar karena di sana dari awal zaman saya dulu muda itu interaksi sosial di antara kawan-kawan itu sangat kental sekali. Meskipun sekarang interaksi sosialnya bergeser ke media yang lain, tetapi sebenarnya di antara mereka itu terjalin komunikasi bagus, Mas. Jadi sangat bagus. Terbukti ketika ada sesuatu hal itu dengan serta-merta bisa saja terkondisi dengan baik. Artinya secara tidak langsung barangkali tidak nampak di sana ada interaksi, tetapi sebenarnya di media mereka menggunakannya dengan komunikasi dan interaksi. Nah, yang perlu kita dorong adalah bagaimana interaksi yang sekarang ini di posisi di sosmed itu kita bisa juga alihkan ke langsung, sehingga karya nyatanya nampak, terus keguyubannya nampak, terus di sana kita bisa bekerja sama ya, berkolaborasi dengan yang tua-tua, sehingga kegiatan-kegiatan di wilayah itu nanti bisa tertangani dengan baik. Roster dalam hal ini kita berharap bisa menjadi masa transisi yang baik antara dari anak-anak ke orang tua nantinya, yang pasti pundak itu kita sematkan untuk estafet regenerasi kepemimpinan yang ke depan. Nah, itu tidak bisa serta-merta spontanitas lalu begitu menjadi menikah, lalu menjadi kepala keluarga, serta-merta bisa menjadi pemegang estafet yang baik. Nah, itu harus dilandasi dengan pengalaman, salah satunya juga berorganisasi. Nah, wadah roster ini kita harapkan menjadi bagian dari penyiapan mereka menuju masa depannya, baik di lingkungan wilayah kami di RW 5 maupun lingkungan kerja atau lingkungan sekolah masing-masing. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya ternyata pasar ini ketika mau menerima tenaga kerja itu ada tidak sekedar dari basic pendidikan, tetapi juga ada soft skill yang diinginkan oleh pasar. Nah, soft skill itu tidak diajarkan di sekolah maupun di bangku kuliah, dapatnya ya di organisasi kewilayahan, organisasi sosial seperti itu. Jadi sangatlah penting nanti jika teman-teman pemuda ini aktif dalam organisasi, bisa memberikan kontribusi yang positif pada wilayahnya, pasti akan berbuah pada kesuksesan ke depan. Itu saya yakin seperti itu. Saya jawab, kalau dibilang perlu atau tidaknya sebenarnya perlu, karena kembali lagi ini untuk wilayah, dia di sini nggak diwajibkan untuk mengabdi itu enggak, cuman seharusnya kita sebagai makhluk hidup yang bisa hidup sendiri atau menjadi seseorang yang individual, kita kan harus bersosial. Yang namanya bersosial kan kita harus saling menolong ke wilayah, ya sesama warga, saling kumpul, ya cuma tegur sapa ibaratnya dari rangkong, permisi, itu sangat penting dan perlu banget buat didikan anak zaman sekarang. Dan peran orang tua tuh sangat berpengaruh banget, karena itu kan nanti ke jenjang depannya kan anak-anak jauh lebih berkualitas, anak-anak jauh lebih mengenal, bisa peka terhadap lingkungan sekitar, ibaratnya kan kayak gitu. Cuman memang ya itu lagi kembali ke pribadi masing-masing, ada yang menganggap itu penting dan perlu, ada juga yang enggak. Tapi kalau saya pribadi menganggap itu penting, makanya saya selalu mundur atau saya selalu bilang sama bapak-bapak RT atau ada orang tua di wilayah 05 ini bahwa roster itu ada, kami terbuka, kami umum, dan barang siapa teman-teman atau adik-adik yang pada mau bergabung, monggo silahkan
untuk kedepannya jauh lebih baik. Maksudnya mereka mau belajar berorganisasi, mungkin di wilayah kecil kita dulu baru dia berani beranjak keluar. Mungkin itu salah satu loncatan kecil buat mereka. Cuma kalau misalkan mereka memilih untuk tidak dan lebih fokus ke dunianya sendiri, lebih monggo kami kembali lagi ke pribadi tersebut dan orang tua. Biasanya orang tua sih mendukung. Kalau misalkan orang tuanya juga nggak mendukung, ya anaknya juga nggak mau juga, cuma diem aja. Itu sih. Berdasarkan apa yang telah disampaikan, kami memahami penurunan tingkat interaksi sosial para pemuda, juga merenggangnya hubungan sosial antar pemuda di RW 05 adalah permasalahan yang mengkhawatirkan. Hal ini menyebabkan para pemuda cenderung menolak untuk aktif di kegiatan juga organisasi yang ada di RW 05 Terban, sehingga menyebabkan organisasi kepemudaan RW 05 menjadi tidak aktif. Padahal aktif di organisasi kepemudaan adalah sifatnya sangat penting jika merujuk kepada apa yang telah disampaikan sebelumnya. Setelah mengenali masalah yang ada di RW 05 Terban, kami kelompok 6 akhirnya melakukan diskusi dan memutuskan untuk ikut membantu menyelesaikan masalah yang terjadi. Pertama, kelompok 6 akan terlibat dalam perombakan struktur roster sebagai langkah awal untuk menjadikan roster lebih baik dan menarik bagi para pemuda RW 05. Kami akan memberikan saran terkait divisi, juga program kerja yang dapat dibentuk dan dilakukan oleh roster. Kedua, kami juga akan melakukan sesi sharing bersama perwakilan pemuda RW 05 untuk mendorong mereka agar kembali aktif dalam bersosialisasi dan bergabung dengan roster. Yang nggak kalah penting ada divisi dari hubungan eksternal. Nah, job desk-nya itu sebagai penghubung antara roster dengan pihak luar, kayak menjalin kerjasama kayak gitu. Tadi banyak juga mention kalau buat kegiatan itu kan kekurangan dana ataupun kayak keuangannya itu kan kurang gitu ya. Bisa kayak mengajukan proposal pada perusahaan ataupun lembaga di sekitar desa ini yang sekiranya kayak bisa membantu lah untuk mencarikan dana ataupun menopang kegiatan. Nah, ada pun juga kayak misalnya sisi pasien itu kasih dibanding itu. Jadi kita kayak belajar mengenai ataupun sharing session mengenai budaya kerja mereka, program mereka, kayak gimana sih apa sih namanya kayak etos kerja mereka. Terus kalau ada sekiranya yang program-program mereka yang menarik, bisa kita catat ataupun kita adopsi untuk dijalankan di organisasi yang di roster ini. Terus nanti kita bisa kayak lagi biar beda nggak copycat banget gitu. Kita adopsi tapi kita kasihkan lagi supaya lebih kreatif gitu. Jadi eksistensi dari roster ini nggak hanya di internal aja di tapi juga di luar itu juga mereka di roster itu aktif ya, atau di roster itu masih ya aktif. Jadi secara tidak langsung membawa citra dari pemuda RW 05 juga. Secara garis besar, selama diskusi, kami berbagi pikiran mengenai program-program inovatif yang dapat dijadikan pedoman bagi roster untuk lebih mengaktifkan organisasi ini.
Di antaranya adalah memberikan saran mengenai divisi-divisi yang sekiranya dapat dijadikan acuan ke depannya, agar gairah berorganisasi para pemuda dapat terpancing, karena secara tidak langsung roster akan mewadahi mereka sesuai dengan bakat serta minat yang mereka miliki. Dan kami juga tak lupa menyelipkan sedikit tips dan trik tentang cara mengajak pemuda untuk turut aktif mengikuti organisasi roster. Karena jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Ini bagus banget dari Mas Mbak semuanya yang datang ke sini memberikan beberapa masukan, saran, dan trik-trik and tipsnya untuk ke depan biar organisasi ini tuh berjalan, karena kan memang kembali lagi ke persoalan awal terkait rekrutmen, terkait interaksi orang, terkait ke masalah internal pemuda sendiri. Memang mungkin nggak cuma di roster aja, nggak cuma di wilayah ini aja, mungkin banyak banget yang mengalami hal yang sama, karena kan sekarang HP jauh lebih mulia daripada interaksi sama warga atau sama orang. Setelah berdiskusi bersama ketua roster, tidak lupa kami juga melakukan sesi sharing session bersama para pemuda. Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan beberapa motivasi dan juga saran agar mereka kembali aktif berinteraksi sosial dan berorganisasi. Kalau saya pribadi, harapan itu pasti ada. Saya berharap teman-teman pemuda-pemudi warga RW 05 ini rukun atau silaturahminya tetap baik, kemudian kita saling bergotong royong, saling membantu, dan yang jelas tegur sapa, ya intinya kembali lagi ke interaksi. Saya pengen tuh ada interaksi di antara kita sebagai pemuda dan pemudi, walaupun kita dari RT 21, RT 22, RT 23, kita namanya pemuda, kita hidup bareng di satu wilayah, kita hidup bareng di satu tempat, visinya sama. Harapan saya pengen menjadi teman-teman itu biar kokoh dan kuat, karena kita bertanggung jawab untuk menjaga wilayah kita. Kalau harapan saya mungkin lebih ditingkatkan lagi dari kegiatan yang sudah ada, dalam arti tidak mengurangi kegiatan yang ada di masyarakat ini. Toh nanti mereka sendiri yang merasakan bagaimana kemajuan wilayah dan bagaimana bisa mengembangkan kreativitas pemuda sendiri sih. Saya gitu. Semoga teman-teman semakin kompak, partisipasinya meningkat, interaksinya juga meningkat, karena mungkin di awal tuh biasanya ramai gitu, nanti di rapat-rapat selanjutnya tuh semakin sepi gitu. Jadi harapannya semoga teman-teman bisa aware dengan lingkungan, karena kita berorganisasi, berinteraksi itu ya dari hati, maksudnya sukarela gitu, tanpa ada paksaan gitu. Harusnya teman-teman bisa lebih aware. Permasalahan yang terdapat di masyarakat pasti dapat ditangani dengan mencarikan sebuah solusi, seperti halnya permasalahan yang terdapat di RW 05 Terban. Dalam menangani permasalahan, masyarakat dapat menyelesaikannya secara mandiri ataupun melibatkan pihak eksternal sebagai katalis. Dalam permasalahan RW 5 sendiri, mereka menyelesaikannya secara mandiri dan juga melibatkan kami sebagai pihak ketiga. Hal yang telah kami lakukan sebagai pihak ketiga diantaranya adalah melakukan sharing dan juga memberikan saran-saran kepada ketua roster dan juga kepada pemuda-pemuda yang ada pada RW 05 Terban, agar mereka kembali motivasi untuk terlibat pada organisasi kepemudaan yang ada. Selain sharing dan memberikan saran, kami juga ikut terlibat dalam proses penentuan mekanisme open recruitment, mengingat adanya kesulitan dari pengurus inti roster dalam melakukannya. Hal ini dilakukan agar proses open recruitment lebih tertata dan lebih mampu menarik pemuda untuk bergabung di dalamnya.
Dalam pengorganisasian masyarakat yang telah kami laksanakan, tentu saja terdapat evaluasi yang harus kami sampaikan sebagai pelaksana. Divisi-divisi juga program kerja yang telah kami usulkan kepada roster belum tentu akan direalisasikan oleh mereka, melainkan akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan, mengingat dalam roster sendiri masih terdapat konflik internal yang harus diselesaikan, sehingga mereka belum dapat melaksanakan diskusi atau rapat untuk mengambil mana divisi yang kiranya bisa diambil dari yang telah kita sarankan. Selain itu, setelah berdiskusi dengan mereka, kami juga sedikit banyak dapat membantu mereka dalam penyelesaian konflik internal yang terjadi di dalam roster. Kemudian pada sesi sharing bersama para pemuda di RW 05, kami merasakan bahwa sudah terjadi banyak dorongan seperti kepekaan untuk mengikuti kegiatan ataupun organisasi pemuda di sana. Nah, dengan demikian kami beranggapan bahwa hal tersebut merupakan sebuah keberhasilan kami dalam menyelesaikan permasalahan di RW 5 Terban. Seperti itu. Semoga setelah diadakannya pengorganisasian remaja RW 05 Terban dapat menjaga silaturahmi antar masyarakat maupun pemuda RW 05 Terban yang semakin erat dan semakin terjaga. Serta semoga dengan adanya kemajuan teknologi yang ada bukan menjadikan hambatan dan permasalahan yang ada, melainkan dapat mempererat dan memajukan RW 05 Terban tersebut. Terima kasih. Saya Wisnu, saya Ardana, saya Adis, Saya Fani, saya Tata, saya Syifa, saya Bila, dan saya Nikma. Kami pamit undur diri. Terima kasih.